Kalau Semarang sering kan sampai ada sebuah lagu ya, Semarang kali ini punya kota pantai ya bawah, daerah Semarang bawah istilahnya, dan Semarang atas, perbukitan. Jadi 20 tahun ya, jadi anggota DPRD ya, Kota Semarang 3 periode, satu periode DPRD Jawa Tengah. Jawa Tengah mewakili Kota Semarang. Dan semuanya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kopi Inspirasi, saya sedang di kota Semarang bersama sahabat saya, Mas Agung. Apa kabar, Mas Agung? Alhamdulillah, insyaallah. Ya, kami sedang menikmati kota Semarang ini di Mall Tentrem ya. Mall Tentrem di Cipang 5. Alhamdulillah. Mas Agung, kapan mulai ke Semarang? Saya Semarang itu tahun 97. 97 ya? Di 28 tahun. 28. Lebih dari separuh usia. Lebih dari separuh usia? Berarti tidak lahir di kota Semarang? Tidak lahir Semarang, lahir Jakarta, besar Bekasi sampai SMA. Alhamdulillah, karena kuliah di Undip sampai sekarang, ditakdirkan masih jadi warga kota Semarang. Apa yang bikin Mas Agung betah di Semarang apa? Semarang itu kota yang bersahabat ya. Bersahabat? Sangat bersahabat. Walaupun kota urban ya, banyak pendatang. Kota urban, banyak pendatang. Dan bahkan akulturasi, banyak budaya. Kalau dalam banyak kesempatan sering dikatakan di Semarang itu selain Jawa, ada Tionghoa juga, ada peninggalan Belanda. Kita punya kota lama. Kota lama Semarang itu adalah kota lama, area landscape-nya terbesar se-Indonesia. Jadi kota lamanya ya, terbesar. Ya, terbesar. Landscape-nya termasuk terbesar dibanding kota-kota yang lain. Kemudian juga ada Arab, ada kampung Arab sini. Ada Arab juga? Ya, ada Arab, ya, karena dulu sejarahnya juga kita kota pesisir kan, banyak dulu orang muhibah ke Jawa, dan di sini pusat pertumbuhan Islam juga. Jadi sejarahnya Semarang itu yang menarik, sejarahnya ulama. Ya, berkaitan dengan kerajaan Islam pertama juga Nusantara kan, Demak. Demak. Ya, jadi Semarang ada pengaruh dari Demak juga. Ada pengaruh dari Demak. Kalau kuliner apa nih yang khas di Semarang apa? Banyak hal ya. Banyak. Jadi banyak yang bisa kita. Jadi Semarang itu unik karena kuliner tadi berdasarkan tadi banyak budaya. Ya, kalau malam ada yang mulai dari sate atau sate buntel? Ya, sate buntel itu ada juga. Dia juga nasi ayam. Nasi ayam. Ya, tapi kalau yang buat oleh-oleh kan biasanya kan ada wingko, ada lumpia. Lumpia Semarang terkenal ya. Lumpia Semarang. Kemudian juga ada pindang presto ya. Bandeng presto. Walaupun itu bukan langsung dari Semarang. Jadi, itu bukan asli produk Semarang? Iya, dari Juwana Pati, tapi olahan Semarang. Olahan Semarang. Jadi salah satu hal yang kreativitas ya, inovasi warga Semarang adalah yaitu banyak produk-produk kuliner yang hasil olahan. Seperti wingko itu kan wingko babat. Ya. Babat itu Bojonegoro. Babat itu dia Bojonegoro. Iya ya kan, babat. Tapi di-create sama orang Semarang sehingga lebih dikenal sebagai kulinernya Semarang. Ya, terima kasih. Iya, jadi itu ya, kalau main ke Semarang, ke Kota Tua. Ada Kota Tua. Terus makanan khasnya itu wingko, babat, lumpia. Lumpia dari kulturnya orang-orang Tionghoa, ya kan? Lumpia, kemudian juga tadi nasi ayam orang-orang kulturnya orang-orang Jawa. Kemudian ada kalau yang Arab itu namanya gulai ada salah satu kamu Arab yang punya khas makanan khasnya di sana. Apa problem di kota Semarang yang top 5 gitu? Kalau Semarang
Sering kan sampai ada sebuah lagu ya, Semarang kali ini banjir. Oh, Jadi sering banjir di Semarang sering. ya, alhamdulillah sekarang sudah mulai berkurang ya, karena kita Jadi banjir itu dari darat, dari iya, dataran faktor tinggi. dua hal. Karena pengolahan drainase yang kurang baik ya, dari curah hujan ya, atau yang rob ya. Ada juga dari rob. Ya, rob. Ya, kota rob kita kan apa namanya, penurunan muka air tanahnya cukup tinggi ya. Jadi land subsidinya cukup tinggi sehingga memang harus dikendalikan, sehingga ada larangan untuk mengambil apa namanya, air dalam di pesisir di Kota Semarang karena cukup berpengaruh. Beberapa area di daerah utara itu sudah mulai banyak yang Rob itu karena pasang gitu. tanah pasang. Karena pasang air laut naik, Betul. banjir. Iya, banjir. Ya, akhirnya menggenang ke beberapa daerah, pelabuhan itu juga terkena dampak rob ya, pada Oke. musim tertentu ya, pada musim tertentu. Musim tertentu. Apalagi sekarang perubahan iklim juga berpengaruh kan, Oke. peningkatan apa namanya, muka air laut. Oke, apalagi selain banjir? Ya, problem banyak seperti problem-problem kota besar ya. Ya, problem ya, kalau infrastruktur ya berarti kan kebersihan ya, sampah. Oke, Kemudian kalau bicara kesejahteraan berarti kan persoalan pengangguran, pengangguran. kemiskinan yang juga menjadi concern ya. Ya, kurang lebih seperti itu. Kalau infrastruktur alhamdulillah relatif lebih tertata karena sejarah kota kita ini juga landscape kotanya pernah dikenal di develop sama arsitek Belanda Thomas Karsten. Jadi Sama dong dengan Bandung. Bandung ya. Desainnya sama Belanda. Desain Belanda. Jadi kita menarik karena kita punya kota pantai ya, bawah, daerah Semarang bawah istilahnya, dan Semarang atas, perbukitan. Jadi ada bagian bawah, Betul, Semarang bawah dan Semarang atas. Semarang atas. Banjir itu datang dari atas ke bawah. Ya, Ada juga rob. ada juga rob. Oke. Mas Agung berarti 20 tahun ya jadi anggota DPRD Ya, Kota Semarang 3 periode, betul. satu periode DPRD Jawa Tengah. Jawa Tengah mewakili kota Semarang. Dan semuanya mewakili Kota Semarang. Oke. Di Semarang selalu dapil sampean ya. Apa yang paling berkesan 15 tahun jadi anggota DPRD Kota Semarang apa? Ya, banyak aktualisasi ya yang bisa kita tuangkan. Karena background saya di teknik, beberapa gagasan alhamdulillah bisa kita implementasikan. Saya pernah memimpin pansus tentang bangunan gedung. Ya, jadi pernah menjadi perda terbaik nasional oleh Kementerian PU saat itu, karena kita atur. Karena ketua pansusnya sarjana teknik sipil ya. Ya, artinya kita atur gimana caranya agar bangunan-bangunan gedung itu ada syarat tertentu ya. Dan sebenarnya juga banyak belajar dari Bandung, belajar juga dari Surabaya. Ya, bagaimana. Ini bangunan baru maksudnya? Ya, bangunan baru kan ada Oke. syarat SLF kan ya. Oke. Sertifikat layak fungsi. Jadi ada beberapa ketentuan-ketentuan sehingga problem-problem bangunan gedung itu bisa kita mitigasi sehingga benar-benar kebermanfaatan, kemudian kesinambungannya bisa dikontrol, fungsi pemerintah sebagai regulator dan pengawasan berjalan. Kemudian juga sistem drainase kota. Kita bikin Drainase perda, kota, biar drainase. nggak banjir. Ya, jadi kita hitung kebutuhan pengelolaan drainase kota Semarang dalam skala 25 tahun, kebutuhannya berapa. Dulu hitungan kita 2010 itu kebutuhannya sekitar 15 triliun. Jadi di perda itu kita atur tentang apa programnya, oleh siapa, ya kemudian berapa, kapan timelinenya, ya memang itu yang bisa kita tahu. Berapa sekarang APBD Kota Semarang yang masih ingat? Semarang 5 triliun. 5 triliun. Tapi butuh 15 triliun untuk memperbaiki Nah, drainase. makanya perlu ada siapa berbuat apa kan. Oke. Jadi tidak hanya tanggung jawab kota, tapi juga provinsi, tanggung jawab pusat terutama juga. Seperti kita punya dua kanal, banjir kanal barat, banjir kanal timur, itu juga punya kewenangan-kewenangan pusat. Termasuk yang sekarang saya ambil studi di S3 tentang waduk Jati Barang, itu kan waduk skala besar yang di kota Semarang, tapi kewenangan pemerintah pusat. Waduk Jati Barang. Waduk Jati Barang. Waktu S2 ngambil apa? S2 saya ngambil pesisir
di pesisir Kota Semarang. Tata kota, Kayak, perencanaan kota, kaitannya dengan pengelolaan kawasan pesisir. pengelolaan kawasan pesisir. di Kota Semarang. Sama di Undip juga. Ya di Undip. Saya S1, S2, S3 di Undip. Oh, jadi Mas Agung ini produk Undip ya. Dan baru saja selesai sidang tertutup ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan lancar, Amin. sidang terbuka. Amin. Nanti ajak makan-makan ya kalau udah Insya Allah, promosi dokter ya. Insya Allah. Nanti khusus ke Bandung. Oke, kalau di provinsi apa yang berkesan? Ya saya nggak nyangka di provinsi penugasannya ke bidang keuangan. Oh, bidang keuangan. Jadi ya sudah sebagai prajurit partai ya saya jalankan. Tapi menjadi menarik karena di Komisi Keuangan berbicara tentang pengelolaan BUMD, ya. Jadi bisnis plan-nya bagaimana, kemudian target pencapaian pendapatannya, dividennya berapa, ngurusi juga pajak kendaraan bermotor, ya, yang cukup besar, baik besar potensi pendapatan malah juga potensi piutangnya juga masih banyak, gitu kan ya. Jadi ya menarik. Sebelumnya angka-angka infrastruktur, sekarang kemarin itu angka-angka tentang bagaimana potensi pendapatan buat Provinsi Jawa Tengah yang masih di bawahnya Jawa Barat lah. Kita Jateng berapa APBD? APBD 28 terakhir. 28 triliun terakhir. PAD berapa? PAD-nya sekitar 17 ya. 17 triliun. Jadi Mas Agung ini 3 periode di Kota Semarang, udah bintang 3 tuh Mas. Tambah provinsi udah bintang 4. Ya, perlu bintang 5 kayak hotel gitu ya. Mudah-mudahan nanti jadi bintang 5 ya. Ini perlu diaminkan enggak ini? Harus dong, harus diaminkan. Ya karena menurut saya apa ya? Ya kita masih membutuhkan ya wakil-wakil rakyat yang ya kompeten. Ya alhamdulillah Mas Agung udah beres S3 ya, mudah-mudahan lancar. Dan bisa mengamalkan ilmunya. Apakah nanti jadi Perda, jadi undang-undang kalau tugasnya ke DPR RI kan. Dan nanti kalau ditugaskan partai jadi wali kota juga harus siap ya, suatu hari ya. Mudah-mudahan Allah berikan yang terbaik. Amin, amin. Insya Allah peran-peran apapun Bismillah. Insya Allah. Ya. Ini di DPW sekarang apa amanahnya? DPW saya kalau kemarin di parlemen ketua fraksi ya, kemudian untuk bidang saya ketua bidang BPJE, kemudian juga double juga di bidang Equintech LH. Oh double, dirangkap Iya. di DPW Jateng. Iya sebenarnya nggak dirangkap, nggak tahu kalau di pusat kan beda kan. Ya beda Kemudian bidang. akhirnya ditugaskan, ya kita laksanakan asal. Saya juga masih katanya dianggap muda, jadi sampai sekarang masih ketua Gema Keadilan Jawa Tengah. Gema Keadilan. Keadilan. Berarti Mas Agung sekarang usia berapa? Bulan ini Mei 46. Mei 46. Memang masih muda, kata WHO kan. Iya. Di bawah 60 itu masih muda. Semangatnya, tampilannya. Apa yang menarik di BPJE? Ya, BPJE itu kepanjangan apa? Nanti mungkin bidang pembinaan jaringan Bidang ekonomi kader ya. pembinaan ekonomi jaringan kader. Apa yang menarik? Ya, ini kan bertugas untuk bagaimana menjadikan peran-peran kader itu secara ekonomi lebih baik, ya. Di mana angka mustahiknya bisa berkurang. Ya. Jadi indikator KPI-nya di situ. Ya. Ya. KPI-nya di sana, di mana jumlah kader yang mungkin jumlah muzaki, karena angka yang disusun itu penghasilan 7 juta per bulan. Ini masih cukup terbatas jumlah kita yang masuk kategori muzaki. Nah, ini selama 5 tahun itu apakah ekonomi kader itu betul meningkat sehingga mustahik menurun atau tidak terjadi? Ya, kalau 5 tahun terakhir kan terutama dampak COVID ya. Kemarin 2 tahun 2020 itu cukup berdampak. Ya, yang bisa kami lakukan BPJ men-trigger ya melalui beberapa fasilitasi pertemuan, kemudian coaching kepada beberapa para kader, dan bahkan sebenarnya dimulai dari dengan cara apa? Mendorong para kader itu melakukan aktivitas wirausaha. Ya, kita pernah meliris
rilis program Jateng Berani Jualan. Oh, gimana itu ceritanya? Jadi ya setiap kader harus punya antusiasme, ya keinginan, hasrat untuk menjadi ya, apa namanya, Seorang pengusaha, Pengusaha. pedagang. Ya, jadi ekonomi mandiri, apapun dia profesinya, entah dia sebagai sekarang pegawai, karyawan, atau mungkin pengajar, siapapun, tetap apa namanya, semangat wirausahaan itu harus ada. Nah, itulah kemudian kita dorong namanya Jateng Berani Jualan. Jadi harus berani, kadangkala kita selling, marketing itu kan memang dari mental. Ya, persoalan bagaimana tekniknya, gimana caranya bisa berhasil jualan itu langkah berikutnya, tapi bagaimana membangun mental untuk jualan. Sesungguhnya ini kan sifat asasi PKS juga, ya, yang sering dikenal sebagai partai dakwah, mau untuk menjual nilai-nilai, ya, menawarkan nilai-nilai. Nah, ini dalam bentuk yang lain, berbentuk ekonomi, ya, produk apapun, dia tidak harus memproduksi sesuatu kok. Dia bisa jadi seorang agent, dia bisa jadi seorang apa namanya, sales dari produk-produk yang lain. Tidak harus dimulai dari sebuah proses produksi yang harus dikembangkan. Jadi seperti itu. Sekarang di era sosial media pun sekarang juga affiliate memungkinkan kan, itu juga salah satu bentuk. Jadi apapun, jadi yang penting berani jualan, melakukan sesuatu, ya, sehingga berikutnya kalau sudah bisa berkembang, ya misalnya dia produksi, ya, dari skala kecil hingga skala besar, punya pabrik dan segala macam. Itu yang BPJE coba lakukan di Jawa. Kalau misal ya ada takdir Allah Subhanahu Wa Taala, ya kan kita nggak tahu ya. Mungkin nanti Mas Agung suatu hari jadi wali kota Semarang, mungkin kembali jadi DPRD Provinsi Jateng, Dapil Semarang, mungkin suatu hari jadi anggota DPR RI, Dapil Semarang. Artinya Innalillahi. sampai tetap Semarang ya. Insyaallah. Kira-kira kalau diberi kesempatan membuat 2 program utama untuk kota Semarang supaya lebih maju lagi, apa itu kira-kira? Ya, kota Semarang ini sebagai hub, Hub. ya, jadi hub Penghubung ya, baik di Jawa Tengah karena dia sebagai ibu kota provinsi, dan yang menariknya posisi sentralnya di Jawa. Ya, Sentral Jawa itu iya, Semarang. Setaru mau dari Bandung ke Surabaya Lewat Trans Semarang. Jawa lewat Semarang. Nah, ini harapannya adalah tentu sebagai hub itu kebermanfaatannya bagi masyarakat terutama. Ya, jadi dari segi kesejahteraan harusnya ada dampak. Jangan sampai yang terjadi adalah sebagai lokus hub bagi kota-kota di Jawa Tengah, bahkan antar provinsi, tapi dampaknya tidak ada. Ya. Jadi ingin menjadikan Semarang dalam kedudukannya sebagai hub, tapi kesejahteraan masyarakat meningkat. Harus meningkat, karena saya pernah coba ketika masa di parlemen kemarin, coba ada ya, ini mungkin perlu diluruskan juga oleh pengambil kebijakan. Contoh, kita punya di Jawa Tengah ini kan Borobudur ya. Borobudur itu adalah destinasi super prioritas. Iya. Ya, yang setara dengan Bali, setara dengan Labuan Bajo, tetapi menjadi anomali. Kenapa? Karena Borobudur adalah salah satu kecamatan di Kabupaten Magelang, tetapi itu termasuk kategori kecamatan yang miskin. Jadi ada 2 anomali. Jadi keberadaan Borobudur belum secara langsung memberikan berdampak kepada masyarakat. Nah, ini yang kita berharap, bahwa sebuah lokasi apapun, apalagi kota jasa atau termasuk pariwisata, itu bagaimana itu memberikan efek kesejahteraan. Jadi jangan sampai dia cuma jadi penonton. Ya, masyarakat hanya jadi penonton, bukan menjadi objek, jadi subjek dari pergerakan ekonomi, aktivitas ekonomi. Ya. Contoh tadi, berapa yang pemerintah pusat landingkan di kota itu kan cukup banyak, tetapi masyarakatnya mungkin belum bisa menjadi aktor, tapi menjadi penonton. Nah, ini tentu para pengambil kebijakan siapapun dia, apalagi misalnya eksekutif ya, kepala daerah maupun juga legislatif, bisa mendorong itu agar sebuah lokasi yang sudah ditetapkan sebagai sebuah kawasan industri atau sebuah area yang strategis. Jadi dengan regulasi,
bagaimana caranya Perpihakan itu. keberadaan salah satu misalnya Borobudur berdampak pada masyarakat sekitar. Ya termasuk konteks tadi bicara Semarang. Semarang ini juga seperti itu. Tantangan Semarang adalah Semarang kalau data tahun 2023 itu adalah satu dari 5 terbesar angka pengangguran ya di Jawa Tengah. Ya, jadi kita masih punya problem di situ. Ya, mungkin bisa didalami problemnya boleh jadi kan karena proses urban. Jadi orang datang ke Semarang tapi mungkin tidak punya skill sehingga menjadi problem gitu kan. Harapannya kan ketika datang kota besar dia punya skill, dia bekerja, ya dia produktif ya sehingga tingkat pengangguran bisa. Itu satu hal ya. Satu yang lain ya Semarang ini tadi karena hub dan tumbuh strategis di Semarang bawah, Semarang atas ya, yang bisa memungkinkan pergerakan infrastruktur yang cukup besar. Ya, misalkan interconnecting antara pelabuhan udara, pelabuhan bandara, pelabuhan laut, ya maupun juga train, kereta, itu mungkin kan. Kereta, bandara, pelabuhan. Iya. Jadi Dibuat interconnecting. Iya, transportasi massal ya. Sipil sekali Anda ya. Ya, mudah-mudahan. Seperti itu. Jadi kita punya jumlah penduduk besar, tapi kalau hanya mengandalkan transportasi darat selama ini tol, ya apapun penduduk terus bertambah, kendaraan bertambah, harus dijawab dengan kebutuhan atau penyiapan infrastruktur lain. Tidak cukup hanya infrastruktur jalan. Mudah-mudahan apapun nanti yang ditugaskan oleh partai, Ya. impian itu bisa diwujudkan untuk masyarakat Kota Semarang. Dan mudah-mudahan masyarakat Semarang seperti yang diharapkan Mas Agung bisa lebih sejahtera, pengangguran juga bisa berkurang. Dan saya pernah diskusi dengan seorang pakar ekonomi ya. Jadi ternyata urbanisasi itu kita selama ini kan negatif ya. Berat lah gitu ya adanya urbanisasi itu. Tapi ternyata dengan banyaknya penduduk dari desa pindah ke kota, ternyata di kota itu menjadi lebih banyak orang dan terjadi perputaran ekonomi yang lebih besar. Sehingga pertumbuhan kota itu menjadi lebih tinggi karena ada kerumunan. Tentu ada masalah transportasi, pengairan, pengangguran, tapi dengan jumlah orang yang berkumpul lebih banyak, itu ternyata tingkat pertumbuhan ekonomi lebih tinggi. Jadi sekarang justru challenge-nya bagaimana para penyelenggara pemerintahan di kota-kota besar itu bisa menangkap kerumunan orang yang banyak itu kemudian menjadi berkah. Gitu. Jadi selama ini kan saya dengar selalu negatif ya tone-nya ya. Akibat urbanisasi dan seterusnya. Tapi ternyata urbanisasi juga memberikan dampak pas itu. Bahkan COVID sering disalahkan, ini kita dampak COVID ekonomi menurun. Tapi COVID itu mempercepat teknologi informasi mungkin 10 tahun lebih cepat. Nah, jadi adanya ada hikmah selain persoalan. Mas Agung terima kasih nih sudah berkenan terima ngobrol dan ngopi-ngopi ya di Semarang. Gue ditunggu nanti ke Semarang. Insya Allah ya, mudah-mudahan nanti juga sahabat Kopi Inspirasi bisa main-main ya ke Kota Semarang. Tadi Mas Agung udah cerita ada tempat-tempat wisata yang khas ya, Kota Tua Semarang. Kemudian bagian atasnya juga sejuk ya, di Kota Semarang bisa lumpia basah ya, dan makanan-makanan khas di Kota Semarang. Dan kita selalu doakan dan Mas Agung selalu sukses. Amin. Studinya, doktornya segera tuntas. Amin. Dan nanti bisa berikan yang terbaik untuk warga Kota Semarang. Demikian sahabat Kopi Inspirasi. Beliau dilahirkan di Jakarta, besar di Kota Bekasi, dan sekarang lebih dari separuh umurnya ada di Kota Semarang. Beliau pernah menjadi anggota DPRD Kota Semarang dan Provinsi Jawa Tengah. Tetaplah berkontribusi di mana saja kita berada dan di mana saja Allah Subhanahu wa taala menempatkan kita, karena manusia yang paling baik adalah manusia yang paling banyak manfaatnya. Mudah-mudahan kita semua jadi orang yang selalu memberikan manfaat terbaik. Demikian, terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas. Monggo Mas, Iya, sambil kopinya. iya.